Sedulur Kendal, sedulur Widya. Wah, badan masih greges-greges. Kemarin ikut datang ke resepsi Mas Kaisang. Luar biasa, bangga dan ikut bahagia. Karena selain meriah, pernikahan terbuka untuk masyarakat. Saya tidak akan mengupas soal itu. Namun tentang radikalisme, tentang perilaku terorisme yang minggu lalu terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab mengemukakan paham radikalisme. Salah satu penyebab utamanya adalah kebodohan. Hanya orang-orang bodoh yang bisa memengaruhi ajaran sesat yang berdampak buruk terhadap orang lain. Radikalisme di Indonesia bisa disebut sudah darurat, tidak bisa dipandang enteng. Dan orang-orang yang waras seperti kita tidak boleh diam. Jika diam, mereka makin melunjak, makin tidak tahu diri. Kita harus terus melawan, dan jika diam atau bilang netral, maka mereka akan semakin tumbuh subur dan semakin gila. Kelompok-kelompok radikal itu adalah kaum barbar. Ada yang sejak kecil dididik oleh orang tuanya, sekolahnya, lingkungannya, ustadznya. Mereka dididik tidak untuk menggunakan otaknya, tetapi menggunakan kekerasan atas nama agama. Selalu bawa-bawa agama Islam. Sebagai seorang muslim, saya dan jutaan warga Indonesia jelas-jelas tidak setuju dengan para pelaku terorisme itu. Mereka itu kaum biadab. Jika mereka melakukan kekerasan, pemukulan, penganiayaan, sampai pembunuhan, mereka pasti sambil teriak nama Tuhan. Mereka semua adalah terorisme atas nama agama. Memukuli semua orang, memenggal kepala, membom, bunuh diri sambil teriakan nama Tuhan mereka. Mendaku sedang melakukan jihad. Padahal agama manapun tidak ada perintah jihad dengan menyiksa orang lain. Faham radikalisme dan terorisme itu karena pemahaman yang salah, bukan karena kemiskinan, bukan karena ketidakadilan. Mereka memelintir perkataan jihad. Perkataan jihad mereka artikan holy war, perang suci. Bahkan dalam imajinasi mereka, hadiah perang suci berupa 72 bidadari. Sebuah pemahaman yang menjijikkan. Di alam abadi itu, kenikmatan-kenikmatan yang disediakan bukan lagi kenikmatan duniawi. Kenikmatan terbesar di surga adalah bersua dengan utusan Tuhan dan Tuhan. Inilah yang tidak masuk akal dalam logika mereka. Jadi, kebodohan mereka bukan kebodohan pemikiran, tapi piciknya hati serta penolakan atas kebenaran sejati. Makanya para pendukung dan pelaku terorisme bisa berlatar belakang apapun, profesi juga beragam. Bahkan kemampuan ekonomi ada juga yang sudah sangat mapan. Misalnya, pelaku peledakan bom gereja yang dilakukan sekeluarga pada 13 Mei 2018 itu tidak dilakukan orang miskin, serta bukan orang bodoh. Malah mereka itu super bodoh, sehingga bersedia otaknya dicuci dengan ideologi sesat, dengan tafsir-tafsir sesat, dengan bius yang akan menyimpulkan bahwa pahala yang mereka dapat itu surga. Semua pelaku teror selalu mengatasnamakan agama yang landasannya berjihad atas perintah Tuhan. Di Indonesia, motivasi terbesar mereka mendirikan negara Islam berdasarkan hukum syariah. Di luar kelompok mereka adalah kafir. Kebrutalan dan kebiadaban dalam memahami agama
Dan semua ini bukan atas perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan yang demikian. Mereka tinggal di Indonesia, tapi negara sendiri dibilang kafir, tauhid, ingin hidup secara full Islami. Dengan jalan mendirikan agama khilafah. Negara agama dengan syariat Islam itulah yang dicita-citakan. Bagi mereka yang tidak setuju, menentang meskipun sesama Islam, dituding pendukung kafir dan harus dibunuh. Sejatinya pemahaman sesat mereka karena salah belajar agama, salah ngaji, salah masuk ormas, dan menyediakan diri menjadi budak doktrin, menjadi budak dogma. Akibatnya pemahaman sesat pun diyakini itu jadi hal yang paling benar dan harus diperjuangkan. Bahwa dengan menjadi teroris, dengan membunuh orang kafir, meskipun sesama Islam, maka itulah jihad. Di dalam bahasa Arab, tidak ada kata yang memiliki istilah yang benar-benar cocok untuk menunjukkan jihad sebagai perang suci. Kata perang sendiri dalam bahasa Arab adalah harb, sedangkan kata suci adalah mukhodas. Di kalangan kelompok radikal dan terorisme, kata jihad digunakan untuk mengintimidasi perjuangan atas nama agama. Saat ini mereka terus-menerus berupaya memberangus sistem demokrasi. Bagi mereka, demokrasi itu hukumnya haram. Polisi adalah togut dan harus diperangi. Lagu Indonesia Raya haram. Lambang Garuda adalah berhala. Mau diakui atau tidak, pemahaman ini ada yang dimiliki sekelompok kecil yang ada di masyarakat kita. Kita tidak bisa menyalahkan jika banyak masyarakat barat mengasosiasikan jihad dengan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Meskipun sudah banyak umat Islam berupaya memberikan penjelasan benar tentang kata jihad. Di kalangan barat, mereka menganggap jihad dalam Islam adalah ajaran tentang kekerasan. Ini semua karena perilaku kelompok-kelompok terorisme seperti Al-Qaeda, ISIS, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Taliban, JAD, JAT, Jamaah Islamiyah, HTI, dan sejenisnya. Terorisme yang berlangsung terus-menerus menjadikan munculnya Islamofobia. Jadi bukan mereka yang takut pada Islam yang kita salahkan, tetapi sebagian kecil muslimlah yang menjadikan orang-orang Eropa menjadi paranoid. Ayat-ayat perang yang keras di dalam Al-Quran mereka pelintir untuk mencuci otak para pengikutnya. Padahal ayat-ayat perang yang keras tersebut harus kita pahami dengan bijak. Apa itu? Memahami ayat harus sesuai konteks pada saat ayat tersebut turun, ada kejadian apa, dan tidak bisa sembarangan dipahami mentah-mentah. Mayoritas orang mengartikan jihad hanya sekedar peperangan, pertumpahan darah, dan bentuk perlawanan terhadap musuh. Banyak orang yang salah mengartikan bahwa jihad hanya sekedar peperangan. Padahal berdasarkan tafsir Al-Quran tidak demikian. Ibu hamil yang melahirkan anaknya bisa disebut berjihad. Guru yang mendidik murid-muridnya bisa disebut berjihad. Orang tua yang mencari nafkah disebut berjihad. Bahkan seorang anak yang giat mencari ilmu juga dikatakan berjihad. Yang lebih tepat sekarang ini, kita sedang berjihad dengan kemiskinan dan kebodohan, dengan radikalisme dan terorisme, dengan koruptor, dengan narkoba, dengan hoax, dengan ketertinggalan yang sangat jauh di bidang sains, dengan fitnah dan lainnya. Kita harus mulai bersuara, berani dan melawan pemikiran-pemikiran sesat, utamanya melawan tukang provokasi, adu domba, dan yang suka memecah belah. Bahkan orang-orang yang memaknai ayat-ayat suci seenaknya sendiri.
Mereka tidak bisa didiamkan begitu saja, agar mereka tidak makin merajalela. Demikian info terkini dari Widya. Ini dia.